Yeah. Salam otomotif, kembali di channel kami Julindo Auto. Kali ini kami upload video lagi, berbicara sedikit tentang teori pembangkitan tegangan tinggi di sistem pengapian yang ada di mobil, yang ada di mesin mobil. Di sini kami ingin kupas bagaimana proses terbangkitnya tegangan dari 12 volt sampai 20.000 volt lebih kurangnya, sehingga busi bisa bekerja memercikkan bunga api. Ini video banyak berbentuk teori tentang proses kerja dari sistem pengapian. Bagi siswa-siswa otomotif ataupun yang ingin tahu tentang ilmu otomotif, video ini cocok untuk dijadikan ilmu untuk sistem pengapian. Sebelum menyaksikan, jangan lupa seperti biasa, like, komen di videonya biar kita bisa diskusi. Subscribe-nya pun jangan lupa, karena dengan memberikan subscribe ke channel ini berarti teman-teman telah mendukung dan memberikan semangat kepada kami untuk membuat video-video lain lagi tentang otomotif dan seputaran cerita perawatan mesin kendaraan. Selamat menyaksikan. Sistem pengapian ataupun ignition system berfungsi membangkitkan tegangan tinggi, dan tegangan tersebut dikirim ke busi, dan busi memercikkan bunga api ke ruang bakar dengan tujuan untuk membakar campuran udara dan bahan bakar yang setelah dikompres dan menghasilkan sebuah ledakan. Ledakan tersebut akan mendorong piston turun dan membuat crankshaft berputar. Perputaran crankshaft tersebut itulah menjadi tenaga ataupun usaha yang membuat kendaraan bisa melaju. Lihatlah pada percobaan ini, lampu 100 watt dirangkaikan dengan baterai dan switch dihubungkan on. Tegangan hanya 12 volt, jadi lampu tidak menyala. Selanjutnya, sebuah lilitan dihubungkan dengan lampu dan switch diputarkan lagi, dan lampu pun tidak menyala. Tetapi pada saat switch diputar off, maka lampu berkedip. Inilah sebab apabila diputar off, ketika masih ada arus yang mengalir di dalam koil, suatu EMF atau gaya gerak listrik atau tegangan yang besar terbangkit dari arah yang berlawanan. Ini merupakan efek induksi sendiri, dan EMF yang dihasilkan disebut counter EMF. Selanjutnya kita coba dengan percobaan yang lain. Dua lilitan dihubungkan secara seri, dipasang pada rangkaian. Saat switch diputar off, aliran arus di dalam lilitan primer terputus, membangkitkan arus yang lebih besar pada lilitan sekunder. Ketika arus di dalam lilitan primer on dan off, tegangan yang tinggi terbangkit di lilitan sekunder. Ini disebut mutual induction atau induksi bersama antara lilitan primer dan lilitan sekunder. Pada ignition coil yang aktual menyatukan dua lilitan menjadi satu, yaitu lilitan primer dan sekunder. Sekarang kita coba tes menggunakan ignition coil yang aslinya. Terlihat di sini switch di on off, maka akan terbangkit tegangan tinggi melalui efek dari induksi bersama
dan induksi sendiri lilitan primer. Arus akan berubah dari 12 volt menjadi 20.000 volt lebih kurang. Di pengapian sistem konvensional masih menggunakan platina untuk on off arus dari lilitan primer seperti terlihat pada video, sedangkan dewasa ini sudah menggunakan switching effect dengan menggunakan transistor dan dikontrol secara ECU. Seperti pada sebuah distributor, terdapat beberapa komponen yang berfungsi membangkitkan tegangan tinggi. Di dalamnya terdapat ignition coil, ada igniter untuk on off, ada signal generator memberikan signal untuk igniter. Dalam rangkaian signal generator memberikan signal ke igniter dan selanjutnya meng-on off-kan lilitan primer, arus lilitan primer. Signal generator terdapat 3 bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan signal rotor, pickup coil, dan magnet permanen. Rotor berputar searah atau berlawanan arah jarum jam, tergantung pada mesinnya. Pada saat rotor berputar, suatu tegangan ditimbulkan dalam pickup coil. Inilah ignition signal. Tetapi mengapa tegangan dapat ditimbulkan? Garis-garis medan magnet dari magnet permanen mengalir melalui signal rotor, pickup coil, dan bracket kembali ke magnet. Pada saat rotor diam, maka tidak ada perubahan daripada magnet flux ataupun garis-garis medan magnet. Bila signal rotor mendekati signal pickup coil, maka kepadatan magnet flux atau garis-garis medan magnet bertambah. Pada saat gigi rotor bergerak menjauhi daripada signal pickup coil, magnet flux berkurang. Ini berarti tegangan yang ditimbulkan dalam pickup coil tergantung pada perubahan medan magnet ataupun magnet flux. Dari proses ini bisa kita ambil kesimpulan, signal rotor mendekati sinyal pickup coil maka akan menghasilkan tegangan positif dan selanjutnya sejajar akan 0. Menjauhi sinyal rotor menjauhi sinyal pickup coil negatif dan saling menjauhi itu adalah 0. Igniter atau CDI berfungsi untuk meng-on off arus dari lilitan primer. Seperti pada rangkaian bisa kita lihat bagaimana dia bekerja. Saat sinyal rotor mendekati sinyal pickup coil, maka akan terbangkit tegangan positif dan dikirim ke igniter. Selanjutnya arus dari baterai lilitan primer dan lilitan primer dapat massa. Timbullah medan magnet pada lilitan primer. Selanjutnya sinyal rotor sejajar. Nah, di sini arus tidak terbangkit dari sinyal generator ke transistor. Maka di sini timbullah induksi tegangan tinggi dan kita lihat dari lilitan primer ke lilitan sekunder sehingga menuju ke busi. Selanjutnya sinyal rotor menjauhi daripada sinyal pickup coil, terbangkit tegangan negatif. Nah, di sini transistor tidak bekerja. Kenapa? Karena dia menggunakan transistor tipe NPN. Dalam proses ini, igniter akan bekerja on off terus sesuai dengan signal tegangan yang diberikan oleh signal generator. Nah, tegangan tinggi yang dihasilkan dari proses pembangkitan tegangan tadi akan dikirim ke busi sesuai dengan fairing order dari sistem pengapian. Nah, oke. Tadi kita sudah lihat itulah proses pembangkitan tegangan dari baterai 12 volt sampai tegangan tinggi. Di situ ada percobaan daripada lampu dan di situ ada penjelasan tentang komponen-komponen yang digunakan pada sistem pengapian. Namun lebih banyak di situ tadi, di video tadi bercerita tentang pengapian konvensional, belum bercerita ke pengapian yang ada digunakan pada mesin-mesin dewasa ini, yang disebut dengan pengapian dis. Tapi disitulah dasarnya sistem pengapian
Yang intinya adalah memercikkan bunga api ke ruang bakar. Itu intinya. Cuma di situ ada beberapa tipe daripada sistem pengapian, ya, dan sampai perkembangan sistem pengapian untuk dewasa ini. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga apa yang kami sampaikan tadi menjadi ilmu bagi yang belum tahu. Dan jangan lupa subscribe channel kami, Jul Indo Auto. Salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.